Pada video kali ini, aku mau bahas salah satu masalah yang udah jadi darurat banget di negara kita, yaitu judi online. Transaksi judi online di tahun 2024 telah mencapai angka 283 triliun rupiah. Temuan beragam kalangan yang bermain judi online, termasuk anggota dewan. Ada juga yang terdeteksi bermain judi online. Lebih diingatkan lagi, ya, karena ini korban kita semua. Termasuk Kominfo, nanti kita umumkan. Judi online di negara kita itu udah rugi hingga 600 triliun rupiah. Bisa dibilang besarnya transaksi judi online ini mengalahkan pengeluaran anggaran prioritas di Indonesia. Dan total ada 3,7 juta website judi online yang telah diblokir oleh Kominfo pada tahun 2024 ini. Dampak dari judi ini bukan cuma sekedar kerugian finansial aja, tapi menambah masalah lainnya kayak penceraian, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Skalabilitas judi online bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah aja, karena waktu itu aja sempat viral tuh anggota DPRD yang ketahuan main judi online ketika sedang rapat. Bahkan skalabilitas aksesnya itu bukan hanya usia dewasa aja, tapi sampai ke anak SD. Saking mudahnya diakses, kalau kamu ketik sedikit aja di Google, amat sangat gampang bagi kamu menemukan rekomendasi website judi online berdasarkan kata yang ditulis. Berarti ini menunjukkan bahwa kebijakan Kominfo memblokir jutaan website judi online itu sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa bagi pemilik situs judi online. Karena ngeblokir satu website judi online ibarat memancing lebih banyak website judi online yang baru. Berarti kan harus ada solusi lain selain ngeblokir situs webnya aja. Karena bagaimanapun mereka akan terus berkembang biak. Tapi menurut aku sendiri itu hampir mustahil. Tadinya aku berpikir kalau aja ada salah satu orang yang bisa kasih solusi judi online lewat bisnis yang dia bangun, dia akan jadi orang kaya. Karena masalah yang diselesaikan bernilai triliunan rupiah, ya kan? Tapi pikiran itu berubah setelah aku sempat nonton videonya Bang Ferry Irwandi yang ngebahas tentang masalah judi online, dan di sini aku mau nambahin beberapa perspektif aku tentang masalah ini. Masalah judi online itu berbeda dengan masalah finansial lainnya, seperti investasi bodong. Karena kalau korban investasi bodong itu nggak tahu kalau itu berbahaya sebelum memang terbukti kalau itu benar investasi bodong. Sedangkan kalau korban judi online, dari awal tuh mereka udah tahu kalau mereka itu masuk dunia judi online. Bahkan mereka pun tahu kalau semua pemain judi itu berakhir dengan kemiskinan. Tapi mereka tuh selalu yakin kalau mereka bisa jadi the only one yang selamat dari jurang itu. Kenapa aku bilang ini hampir mustahil? Karena masalah finansial lain kayak investasi bodong gitu misalnya, latar belakangnya adalah ketidaktahuan yang mana ini bisa di-solve lewat literasi keuangan. Sedangkan kalau judi online, itu murni ilusi pemain atas keberuntungan. Kalau dibandingin sama rokok, apakah para perokok nggak tahu dampak negatif dari rokok? Jelas tahu, tapi itu emang murni keinginan mereka untuk ngelakuin lagi. Dan apapun teori kamu tentang bahaya rokok, mereka akan tetap bodo amat karena memang itu murni kemauan mereka. Ya walaupun perbandingan ini nggak apple to apple, tapi keduanya punya kesamaan yang sama dalam konteks adiksi. Bedanya kalau judi online itu lebih dari sekedar adiksi, tapi juga karena ilusi. Simpelnya gini, kalau korban investasi bodong, ibarat kamu dapat nasi kotak di acara kondangan gitu, dan nasinya itu beracun. Tapi kamu baru tahu kalau nasi itu beracun setelah kamu terbukti keracunan. Seandainya ada orang yang tahu dari awal nasi itu beracun, dan dia ngasih tahu ke seluruh tamunya, nggak akan ada korban yang keracunan, dan masalah itu selesai. Tapi kalau korban judi online, ibaratnya dia udah tahu nih kalau semua tamu di situ keracunan karena nasi, tapi dia tetap makan nasi itu dengan keyakinan kalau dia nggak akan keracunan karena dia lebih kuat dari yang lain. Ngerti kan maksudnya? Jadi masalah keuangan lainnya itu bisa diselesaikan lewat pendidikan atau literasi keuangan, dan orang-orang itu akan senang menerima solusi itu. Sedangkan kalau pemain judi online, apapun edukasi yang kamu kasih, mereka nggak akan terima solusi itu sampai mereka benar-benar ngerasain dampaknya sendiri. Makanya titik pemberhentian para pecandu judi online itu bukan karena kekayaan, tapi kemiskinan. Karena sebanyak apapun kemenangan yang mereka dapat, mereka akan ada terus hasrat untuk pertaruhan. Sedangkan kalau mereka udah masuk jurang kemiskinan dan udah nggak ada lagi yang bisa dipertaruhkan, baru sadar kalau selama ini dia salah. So, masalah judi online itu bukan mustahil untuk ketemu solusinya, tapi hampir mustahil karena masalah judi online itu bisa selesai cuma lewat komitmen pribadi.
untuk nggak mau coba nyebur ke jurang itu, karena nggak ada solusi lain selain dari diri kamu sendiri. Kalau kita berpikir bahwa masalah bisa diselesaikan lewat edukasi, buktinya udah banyak kok platform dan akun di media sosial yang ngajarin seputar finansial. Tapi kenapa justru makin banyak korbannya? Ya karena mereka harus nyobain dulu dampaknya supaya sadar kalau yang mereka lakuin itu salah. So, apakah artinya edukasi finansial nggak berguna untuk korban judi online? No, itu berguna banget. Tapi edukasi finansial itu membantu mencegah, bukan mengobati. Karena seperti yang aku bilang tadi, orang yang masuk ke dalam jurang judi online itu tahu kalau itu berbahaya, tapi itu memang murni kemauan mereka untuk masuk. Jadi kemungkinan edukasi itu cuma sekadar lewat aja bagi mereka. Mereka nggak peduli situs-situs dikontrol apa enggak, efek jangka panjangnya gimana, dan lain-lain. Intinya mereka yakin dengan ilusi keberuntungannya kalau mereka itu bisa menang lawan bandar, walaupun faktanya jelas akan selalu kalah. Ini penjelasan yang mudah untuk dipahami. Kenapa kamu pasti kalah dalam permainan judi online, terlepas permainan ini dikontrol atau enggak. Anggap aja ada dalam satu kali permainan, probabilitasnya adalah 50/50. Jadi untuk memperbesar kemungkinan menangnya dengan cara apa? Ya dengan cara memperbanyak permainan, walaupun tiap permainan probabilitasnya 50%. Tapi kan kamu nggak tahu di game berapa 50% itu berpihak ke kamu. So, sebanyak kamu bermain semakin besar, kemungkinan kamu akan menang. Tapi masalahnya uang yang kamu punya itu nggak ada apa-apanya dibandingin uang bandar yang nilainya triliunan. Dalam satu website, ujung-ujungnya ya rungkat karena background power kamu nggak sekuat lawan kamu yang jauh lebih besar. Ibaratnya kayak kamu anak kecil yang ngajak berantem orang dewasa gitu. Jadi dengan sangat gampang habisin kamu. Logikanya kamu nggak tahu bentukan lawan yang kayak gimana dan cuma main dari HP, tapi kamu berharap menang gitu. Mungkin di sini ada yang mau coba menyangkal, buktinya aku bisa menang kok, dapat. Padahal modalnya kecil. Kalau kamu mencoba beradu argumen seperti itu, berarti semakin kuat indikasi kalau kamu terjebak di dalam permainan bandar. Karena kemenangan yang kamu dapat itu bertujuan untuk membangun ilusi keberuntungan selanjutnya. Disitulah bandar dengan gampangnya ngebantai kamu. Untuk bisa terhindar dari judi online, kamu hanya butuh yang namanya prinsip. Sebanyak apapun orang di sekitar kamu yang main judi online, tapi kamu punya satu prinsip, kamu gak akan pernah terpengaruh. Percaya sama aku. So, tanamin kepada diri sendiri kalau uang yang mudah didapat akan mudah juga pergi. Karena kekayaan finansial itu selaras dengan kemampuan kita. Dengan cara ini, kamu akan bisa lebih menghargai apa itu proses. Jadiin kasus-kasus sebelumnya sebagai gambaran objektif kalau ini memang salah. Solusi dari manapun itu gak akan berpengaruh, karena solusinya adalah komitmen dengan diri sendiri. Saran dari aku, selamatin apa yang kamu bisa selamatin sebelum menyesal. Jangan sampai ilusi keberuntungan itu justru merenggut kebahagiaan diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Tapi buat kamu yang masih gak mau dengerin dan apatis dengan fakta, aku gak melarang kamu sama sekali. Silahkan lanjutin tap-tapnya. Aku gak bilang masalah judi online ini gak ada solusinya. Aku cuma bilang hampir mustahil, karena aku gak tahu, bisa aja beneran ada solusinya yang ternyata emang ampuh gitu. Tapi kalaupun ada, menurut kamu apa sih solusinya? Coba komen di bawah. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.